Supernova melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Xiaoyan merenung sejenak. Kekuatan jiwanya telah lama berhenti di tingkat domain. Namun Xiaoyan menyadari bahwa ketika dia menyempurnakan ramuan di tingkat dewa, aktivitas tersebut bisa membantunya untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Jika dia terus memurnikan obat seperti ini untuk waktu yang lama, bukan tidak mungkin bahwa kekuatan jiwanya bisa menembus ke tingkat berikutnya. Namun masalah ini Xiaoyan harus menemukan keberadaan klan pembunuh darah. Karena dia tidak bisa mengandalkan kekuatan jiwanya, maka dia hanya bisa menggunakan kekerasan. Segera tanda unik Shizun menyala di antara alisnya. Lalu tubuh klon Yuan Shen dengan kekuatan bintang 8 menyatu dengan tubuhnya. Hanya dalam sekejap, tubuh Xiaoyan membesar menjadi raksasa setinggi 100 kaki. Energi darah dari kekuatan keabadian fisik meletus. Setelah itu tatapan dingin Xiaoyan mengarah ke arah puncak sekitarnya. Sekarang gunung-gunung besar ini tampak seperti mainan di matanya. Karena aku tidak dapat menemukannya, maka hancurkan tempat ini hingga rata dengan tanah, ucap Xiaoyan. Sosoknya melompat ke atas di tengah badai. Lalu dia turun dengan membanting kedua tinjunya yang besar. Bang! Dengan pukulan ini, seluruh pegunungan langsung bergetar hebat. Jauh dari lokasi Xiaoyan, kelompok orang yang juga memasuki tempat ini tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya mendengar ledakan dan kemudian disusul dengan guncangan dahsyat. Saat ini di puncak gunung tertentu, anggota klan pembunuh darah berpikir bahwa mereka bisa memanfaatkan selubung kabut hitam. Bahkan jika mereka tidak dapat membunuh Xiaoyan, mereka pasti bisa melarikan diri dengan utuh. Namun kini guncangan hebat tiba-tiba melanda. Hal ini membuat firasat buruk muncul di hati pria berjubah merah itu. Dia takut bahwa getaran dahsyat ini disebabkan oleh Xiaoyan yang sedang mencarinya. Sialan, siapa sebenarnya orang ini? Mengapa dia sangat sulit dihadapi? Dia bahkan dapat bergerak bebas di tengah formasi dan serangan panah darahku. Semuanya, lepaskan pengendalian informasi. Situasinya tidak aman. Kita harus segera pergi dari sini, ucap pria berjubah merah itu segera membuat perintah. Namun tepat ketika dia baru saja selesai berbicara, puncak gunung tempat mereka berada tiba-tiba dilanda kekuatan penghancur. Gunung itu hancur seketika dan berubah menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama selusin sosok dari anggota klan darah berterbangan. Mata Xiaoyan menyipit. Dia segera mencari pria berjubah merah itu. Tikus yang bersembunyi memang sulit ditangkap. Tetapi dia akan keluar sendiri begitu rumahnya dihancurkan. Kali ini aku tidak akan melepaskanmu, ucap Xiaoyan mengunci pria berjubah merah itu. Segera sosoknya melompat ke depan dengan langkah besar. Di sisi lain pria berjubah merah itu langsung melarikan diri dengan kecepatan penuh. Dia bahkan tidak peduli lagi dengan nasib anggotanya. Jika kamu terus mengejarku, kupastikan semua rekanmu akan mati, ucap pria berjubah merah itu. Namun ancaman ini tidak hanya membuat Xiaoyan berhenti, tetapi justru mempercepat gerakannya. Setelah menyadari bahwa tidak ada cara untuk melarikan diri, pria berjubah merah itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan darah muncul di udara. Darah tersebut langsung mengembun menjadi perisai darah yang tebal. Pada saat berikutnya suara tumpul terdengar, lalu perisai darah itu meledak. Ledakan disebabkan oleh pukulan Xiaoyan yang menghancurkan perisai darah. Mengandalkan sedikit penundaan ini, pria berjubah merah itu melesat dengan kecepatan tinggi. Segel tangannya bergerak, lalu sebuah peti mati muncul. Kemudian sosoknya langsung memasukinya. Aku akan mengingat wajahmu. Kamu telah memprovokasi klan pembunuh darahku sedemikian rupa. Tunggu saja. Kamu akan membayar mahal atas apa yang sudah kamu lakukan padaku. Pada saat itu aku tidak akan puas sekalipun memotong bagian tubuhmu, ucap pria berjubah merah itu sambil menggertakkan giginya. Peti mati itu sangat cepat. Saat Xiaoyan menghancurkan perisai darahnya dan bersiap untuk mengejar lagi, dia dihalangi oleh jaring darah. Meski hancur dengan satu pukulan, peti mati itu sudah menghilang di dalam kabut hitam. Mata Xiaoyan tampak dingin. Tanpa diduga, pria itu berhasil melarikan diri lagi. Namun paling tidak kali ini, pria berjubah merah itu harus membayar lebih mahal. Dia pergi meninggalkan anggotanya, dan Xiaoyan tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Segera pembantaian terjadi. Suara jeritan yang menyedihkan terus bergema. Setelah beberapa saat, teriakan menyedihkan itu perlahan berhenti. Dalam waktu singkat, Xiaoyan telah melenyapkan selusin anggota klan darah. 8 orang tewas, termasuk 4 orang yang melarikan diri, gumam Xiaoyan.
Saat ini tubuhnya sudah kembali ke bentuk normal. Namun ketika Xiaoyan kembali ke posisi sebelumnya, alisnya tiba-tiba berkerut. Apakah aku salah jalan? Ucap Xiaoyan sambil melihat sekelilingnya. Jin Dongming, Ling Bao, Mogi dan Zhonggu tiba-tiba saja menghilang. Medan di sini berantakan. Xiaoyan masih ingat jelas bahwa mereka berada di tempat ini. Untuk sesaat, Xiaoyan benar-benar bingung. Dia segera bergerak dengan kecepatan penuh untuk mencari di sekitar. Namun setelah pencarian sia-sia, Xiaoyan berdiri di sana sambil berpikir. Tepat saat Xiaoyan sedang berpikir, dia menyadari sesuatu yang aneh di bawah kakinya. Segera sosoknya mundur ke belakang dengan satu gerakan. Dengan ledakan keras, tanah di bawah tiba-tiba hancur dan kepala ular piton besar muncul keluar. Arah yang ditelan oleh mulut besar itu persis di mana Xiaoyan berada sebelumnya. Setelah melihat ini, Xiaoyan meninju dan meledakkan kepalanya. Namun tanpa diduga bahwa darah yang menyemprot keluar sebenarnya beracun. Itu mengenai tubuh Xiaoyan dan membuatnya menyesali tindakannya. Sial, tidak hanya tempat yang merepotkan, bahkan hewan di sini pun menyusahkan, ucap Xiaoyan. Dia segera mengeluarkan pil detoksifikasi dan melemparkannya ke mulutnya. Setelah itu Xiaoyan tidak berani tinggal di sini lebih lama. Begitu dia bergerak, dia langsung menuju ke arah kabut hitam. Tidak lama setelah Xiaoyan pergi, beberapa tokoh muncul di mana tubuh ular piton raksasa itu berada. Hahaha, seseorang telah ditipu lagi. Ular piton ini memiliki racun yang sangat kuat. Bahkan keabadian Kaisar Langkah 8 pun tidak akan tahan. Ayo pergi. Cepat atau lambat orang ini pasti akan mati. Jangan sampai kehilangan jejaknya. Sekarang kita sudah mengumpulkan 9 orang. Kurang 1 lagi sebelum kita bisa pergi ke istana Zi untuk menukar segel emasnya, ucap seorang dari kelompok itu. Di balik sosok-sosok tersebut, mereka menyeret tawanan yang mereka rangkai dengan pengikat. Kelompok orang ini menyeretnya sambil bergegas ke arah di mana Xiaoyan terbang. Saat ini Xiaoyan sedang duduk bersila di dalam gua. Badannya yang terinfeksi racun membusuk dengan warna hijau. Racun itu menjalar hingga ke dalam tulangnya. Bukan karena racunnya yang sangat kuat, namun tubuh kebadan fisik sendiri sangat takut dengan racun. Oleh karena itu aliran energi dan darah tidak bisa menolaknya. Racun menyebar dengan cepat. Xiaoyan mengeluarkan beberapa pil penawar dan melemparkan langsung ke mulutnya. Di saat yang sama dia mengedarkan 3 inti api untuk membakar racun tersebut. Untungnya nyala api itu sendiri memiliki kemampuan detoksifikasi. Di bawah operasi Xiaoyan, gas beracun di tubuhnya berangsur-angsur menguap keluar. Racun yang menginfeksi tubuhnya mulai mereda. Namun pada saat ini suara mendesing terdengar. Xiaoyan yang masih dalam pemulihan terpaksa membuka matanya. Melihat serangan datang, Xiaoyan menangkap penguasa Suan lalu melemparkannya ke depan. Tabrakan keras terdengar di dalam gua. Dampak dari tabrakan ini menyebabkan gua tersebut runtuh. Saat berikutnya sosok Xiaoyan segera keluar dari reruntuhan. Tatapannya yang dingin melihat 3 orang yang berdiri di udara. Serangan barusan pasti berasal dari 3 orang tersebut. Dalam waktu sesingkat ini, dia sebenarnya bisa sembuh dari racun, ucap salah satu sosok itu. Orang yang berbicara memiliki mata ramping. Sudut mulutnya terangkat, mengungkapkan senyum menyeramkan. Di sisi lain Xiaoyan berdiri dengan tubuh bagian atas telanjang. Dari permukaan memang tidak ada lagi bercak racun. Namun nyatanya masih ada racun yang tertinggal di dalam tubuhnya yang belum sempat dihilangkan sepenuhnya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini. Ikuti terus kelanjutannya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.